Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita jumpa di kitab Qawaidul I'lal Bisorfi. Setelah ini tulisannya Munjir Najir dari Sekaran. Daerah mana Sekaran? Ada yang tahu nggak? Kita langsung loncat saja ke halaman 4 atau halaman 7 ya. Karena di depan itu hanya pengenalan tentang masalah fiil-fiil yang sudah kita bahas di kitab-kitab sebelumnya. Langsung saja qala mu'allifur rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma'an ama wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil fariqaini min arabin wa ajamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya dengan atas apa dengan yang telah Allah berikan nikmat. Wa nusalli, kami haturkan sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW yang merupakan raja atau tuan dari dua golongan, baik dari kalangan Arab maupun non-Arab ajam. Sallallahu, semoga salawat Allah atau rahmat Allah tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, wassalam, serta kesejahteraan. Amma ba'du, setelah itu fayaqulu sahibul khat lama alim tuh huna kalmat ada mahadhi risalah alati fiha qawaidu min qawaidil ilaliyati ma kasratil muhtazi ilaiha faratu an aktubaha ala maniltu minal asatidil apadili muallimi talamidza bi ma'hadin minal ma'hadil islamiyati rajian minallahi ridahu wa rahmatahu. Fayaqulu sahibul khat, maka berkatalah pemilik catatan yaitu Nazir Munjir tadi, saat saya mengetahui di sana ya di penerbit tidak ada risalah yang menghimpun di dalamnya kaidah-kaidah daripada Qawaidul I'lal serta sangatnya dibutuhkan kaidah tersebut, maka saya berinisiatif atau saya hendak menuliskannya atas apa yang saya peroleh dari guru-guru yang utama, para pengajar, santri-santri atau para pengajar pelajar di ma'had, di pondok, dari pondok-pondok Islam. Seraya berharap kepada Allah akan restunya dan kasih sayangnya. Wa katabtuha ala tariqi hasrin sahlin liyasula alal mubtadi hibjuha wa fahmaha. Setelah musannif menuturkan alasan mengapa beliau menulis risalah ini, lalu beliau menjelaskan metode penulisannya. Katanya beliau, saya tulis risalah ini dengan metode yang ringkas, mudah, agar mudah bagi para pemula untuk menghafalnya dan memahaminya. Wallaha as'alu ayyauma naf'aha wa salahaha amin ya rabbal alamin. Dan hanyalah kepada Allah saya meminta agar umum kemanfaatan risalah ini dan kebaikannya. Fa'akulu wabillahi taufiq wa huwa hasbi wa ni'ma rafiq. Maka saya berkata, hanyalah kepada Allah aku meminta taufik, karena Allah lah hasbi sebagai harapanku dan sebaik-baiknya yang menemani. Kita langsung saja ke kaidah pertama. Nah, nanti di setiap halaman ini terbagi 3 baris. Yang saya akan baca hanya baris pertama dan kedua dan ketiga saja, karena baris kedua itu terjemah bahasa Jawa. Al-qaidatul ula. Kaidah pertama, idza taharakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin mutasilatin fi kilmataihima atau fi kalimataihima ubdilata. Sama aja ya, kalimah itu kata, kalau kilmah itu sama akar kata, sama aja. Fi kilmataihima ubdilata alifan mislu sona wa ba asluhuma soana wa baya. Kaidah pertama, apabila berharkat waw dan iya setelah patah mutasilah
setelah patah yang terhubung, maksudnya merangkai secara bersambung. Pikil matahima di dalam satu kata, ubdilata maka digantikan si wawu dan iya itu alifan dengan alif seperti sona dan ba'a. Sona dan ba'a asal keduanya adalah sowana wa baya'a. Itu ada wawu setelah apa? Setelah patah yang mutasilah, mana yang pada sod itu, dan kalau dalam kata baya'a yang pada ba. I'lalnya adalah sona asluhu sawana ala wazi fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharukiha bada fathati muttasilatin bi kalimatiha pasoro sona. I'lalnya adalah sona asalnya sawana mengikuti wajan fa'ala, maka digantikanlah si wawu dengan alif. Karena apa? Karena berharkatnya wawu setelah patah muttasilah di dalam satu kalimat. Pasoro maka jadilah sona. Pi kalimat dia maksud di dalam satu kata. Pasoro maka jadilah sona. Ba'a aslu baya'a mengikuti wajan fa'ala, maka digantikanlah ya dengan alif. Alasannya sebagaimana telah tadi dikemukakan. Adapun ba'a dan sona dia termasuk ajwab ya. Al-qaidatu saniyah, kaidah yang kedua, idza waqa'atil waw wal ya'u ainan mutaharrikatan min ajwabin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma nahu yaqumu wa yabi. Nahu yaqumu wa yabi asluhuma yaqumu wa yabi. Idza waqa'at, apabila berada waw dan iya ain menempati tempat ain fi'il yang berharkat dari golongan bina ajwad, yang mana sebelum waw dan iya itu adalah huruf sukun yang soheh, maka dipindahkanlah harkat waw dan iya kepada huruf yang sebelumnya yang soheh sukun tadi, seperti yakumu dan yabiu. Asal keduanya adalah yakumu wa yabiu. Adapun ilalnya al-i'lalu yakumu ashu yakumu ala wani yaf'ulu nukilat harakatul wawi ila ma qabla litaharukiha wa sukuni harfisohin qablaha dab'an lisakli pasoro yakumu. Yakumu asalnya adalah yakumu mengikuti wajan yaf'ulu, lalu dipindahkanlah harkat wawu kepada huruf sebelumnya. Alasannya karena harkatnya itu wawu dan sukunnya huruf soheh sebelum wawu. Kenapa dipindahkan? Karena menolak untuk berat, karena menolak berat dilapalkan, maka jadilah yakumu. Yakumu itu berat, lalu dipindahkanlah jadi yakumu. Yabi'u asalnya adalah yabi'u mengikuti wajan yaf'ilu, kemudian atau lalu dipindahkanlah harkatnya iya kepada huruf sebelumnya. Alasannya kenapa? Karena berharkatnya itu ya dan sukun harap soheh sebelumnya, dan dipindahkan juga karena untuk menolak berat, jadilah yabi'u.